salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya, Afik Krista, Steve Pranata Utama, NRP 6032212152, akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah manajemen proyek Institut Teknologi 10 November dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Mahsus STMT yang berjudul Transformasi Digital Smart Branch Bank XYZ ditinjau dengan metode New Product Development Process. Lanjut ke abstrak. Peran perkembangan teknologi dalam sisi pelayanan perbankan mengalami cukup peningkatan yang pesat di era pasca pandemik. Hal ini tentu saja memberikan suatu stimulus baru dalam pengembangan perbankan, yang mana saat ini lebih mengedepankan perkembangan digital, mulai dari awal sampai akhir proses perbankan, baik secara operasional maupun pemasaran produk yang customer-centric, yang sudah dialihkan ke dalam proses digital. Bank XYZ pun turut menerapkan perkembangan digital banking, yang mana melalui proses end-to-end menggunakan kajian New Product Development Process pada proyek pengembangan Smart Branch dalam pelayanan perbankannya. Smart Branch merupakan hasil dari adanya disrupsi teknologi, sehingga terjadi akselerasi adopsi teknologi karena pandemi COVID-19 dan perubahan komposisi serta jumlah transaksi nasabah di kantor cabang yang kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana kedepannya jaringan kantor cabang dapat dioptimalisasi untuk mendukung pencapaian bisnis, sehingga implementasi Smart Branch tentu melalui berbagai tahap seperti halnya produk teknologi commercialization process. Kita lanjut ke latar belakang, product and performance. Bank XYZ merupakan salah satu bank BUMN terbesar yang ada di Indonesia, yang mana pada tahun 2021 membukukan laba bersih secara terkonsolidasi sebesar 28,03 triliun dan secara total aset secara konsolidasi mencapai 1.725,61 triliun rupiah dengan tumbuh 11,91% secara year on year. Latar belakang selanjutnya adalah latar belakang dari adanya transformasi cabang. Dengan adanya disrupsi teknologi, akselerasi adopsi teknologi karena pandemi COVID-19 dan perubahan komposisi serta jumlah transaksi nasabah di cabang, yang kemudian munculkan pertanyaan, bagaimana ke depannya jaringan kantor cabang dapat dioptimalisasi untuk pencapaian atau mendukung pencapaian bisnis. Disrupsi teknologi di dunia perbankan, munculnya adanya kompetitor dari dunia perbankan maupun fintech yang berbasis teknologi. Kemudian ada akselerasi literasi keuangan dan adopsi digital di Indonesia selama pandemi COVID-19, yang mana memunculkan suatu kebiasaan baru, yaitu contactless payment dengan nilai transaksi tumbuh 30%, kemudian digital banking, nilai transaksi tumbuh 63%, dan online investment, nilai transaksi tumbuh 49% secara year on year 2020 sampai dengan 2021. Solusi atas tantangan dan situasi ini ada dua, secara online maupun offline. Secara online, membangun digital platform terbaik, digital apps, retail banking apps yang saling terintegrasi dengan smart branch. Kemudian secara offline, membangun atau mendukung transformasi jaringan cabang, optimalisasi jumlah jaringan fisik, dan mengalihkan transaksi ke digital channel dan self-service machine, yang mana dalam hal ini ada conventional branch yang diintegrasikan dengan smart branch. Fitur-fitur pelayanan Smart Branch pada tahun 2022, implementasi 240 Smart Branch, nasabah dapat berkunjung dan dapat merasakan beberapa fitur layanan baru, seperti integrasi New BDS di digital apps untuk reservasi layanan cabang. Yang kemudian adalah tablet e-form, paperless form untuk nasabah yang datang Smart Branch tanpa reservasi. Kemudian dari dua ini didukung oleh 3 mesin baru dan 1 general banker. Problem and objective. Proses yang berdinamika dalam pengembangan dan menumbuhkan jumlah aset perlu dibarengi dengan tindakan agile new product yang mumpuni agar aset yang ada dapat berkembang dan bertumbuh secara market. Dan tindakan agile new product ini tentu saja mengarah pada new product development process smart branch. Kemudian landscape keuangan digital pada tahun 2025, dan ini adalah 5 kompetensi untuk unlock digital potensial. Pertama adalah technological literacy, memahami dan mengeksploitasi teknologi digital, dan hal ini dibutuhkan suatu kompetensi digital awareness. Kemudian digital translation, berkomunikasi dan menerjemahkan kebutuhan customer, dan ini dibutuhkan user experience dan design thinking. Kemudian yang ketiga adalah digital bias management, mendeteksi dan mengartikulasi potensi kesalahan dalam suatu sistem dan proses, problem solving dan proses improvement. Yang keempat adalah digital ambition, berkeinginan mencari dan menggunakan cara kerja berbasis teknologi. Dalam hal ini kompetensi yang dibutuhkan adalah agile ways of working. Kelima adalah digital learning and development, mengubah gaya dan metode belajar, self-led digital learning. Research methodology. Yang pertama diambil dari jurnal Holmgren, Annie, Simon Carlson, dan Borge Bors yang berjudul The Process of Technology Commercialization, a Case Study of Project Chris Guest, yang mana dirilis pada tahun 2007 pada John Copping International Business School, John Copping University. Penelitian dalam jurnal ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal atau penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan topik penelitian. Data sekunder adalah bahan yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain selain yang dilakukan penelitian ini, tetapi masih dapat diterapkan secara khusus dalam penelitian ini. Data penelitian sekunder sangat bermanfaat karena sifatnya cepat dikumpulkan dengan biaya yang relatif rendah. Dan di bawah ini adalah metode dari proses teknologi of commercialization. Yang pertama itu adalah imagining, kedua mobilizing interest and endorsement,
Ketiga, incubating to define commercializability. Keempat, mobilizing resources for demonstration. Kelima, demonstrating contextuality in product and processes. Keenam, mobilizing market constituents. Ketujuh, promoting adoption. Kedelapan, mobilizing complementary assets for delivery. Kesembilan, sustaining commercialization. Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Fernandes Gabriela, Sofia Moreira, Magdalena Araujo, Edward B. Pinto, dan Ricardo J. Machado, yang berjudul Project Management Practice for Collaborative University Industry R&D, a Hybrid Approach, ditulis pada tahun 2018, yang diterbitkan oleh Procedia Computer Science pada tahun 2018. Pendekatan PM atau Project Management dikembangkan oleh Fernandes et al., di mana siklus hidup proyek terdiri dari 4 fase. Project Initiation, yang terdiri dari awal proyek resmi dan terjadi hanya setelah formalisasi inisiasi program. Kemudian Project Initial, yang bertujuan untuk mencapai kompromi awal untuk ruang lingkup, waktu, kualitas, dan anggaran proyek. Yang ketiga, Project Execution, pemantauan, pengendalian, dan perencanaan ulang yang mengikuti pelaksanaan pekerjaan, melakukan pemantauan pengendalian proyek, serta perencanaan ulang proyek itu sendiri. Dan Project Closure, yang bertujuan untuk mengelaborasi laporan penutupan proyek, mencapai penerimaan formal hasil proyek, dan menyerahkan hasil. Result dan analisis. Metode analisa yang digunakan untuk menganalisa Smart Brain sebagai bentuk new product development process itu menggunakan 6 langkah new product development process yang ditulis oleh John Carter. Yang pertama itu adalah ideation, kedua product definition, ketiga prototyping, keempat detail design, kelima validation testing, keenam commercialization. Ideation. Smart Brains merupakan suatu penataan jaringan cabang yang dimulai dari pertanyaan, bagaimana cabang akan ditransformasi menjadi Smart Brains. Yang pertama itu adalah transformation strategi. Dari konvensional menuju Smart Branch, itu terdapat 3 jenis upgrade cabang. Yang pertama itu adalah digital box, hybrid, dan upgrade. Digital box bersifat self-service, hybrid semi-assisted, and upgrade sebagai assisted. Dan yang selanjutnya adalah digital box sebagai self-service dan hybrid sebagai semi-assisted, yang mana dalam cabang-cabang nanti itu akan terbentuk sebagai 2 jenis cabang digital box ataupun hybrid ini. Kemudian, how to transform conventional branch to smart branch. Pertama adalah branch operating system. Di sini ada perubahan dari out BDS menuju new BDS. Kemudian, self-service machine dari conversion from ATM menjadi CSM ataupun VBox. Frontliner dari CS dan teller menjadi general banker. Connectivity with other channel dari multi-channel menjadi omni-channel. Kemudian, functionality dari service center menjadi experience center. Selanjutnya, smart branch sebagai value proposition and key highlight. Smart Branch merupakan strategi our own game yang mampu menghadirkan layanan yang dapat membebaskan nasabah dari kesulitan melakukan layanan perbankan. Value proposition, Smart Branch is for everyone who need to be freed from hassle because we care for you and we always near for you. Transformasi ini untuk memudahkan transaksi nasabah dan juga untuk meningkatkan pencapaian bisnis bank melalui kehadiran 3 tipe Smart Branch, Digital Box, Hybrid Branch, dan Upgrade Branch. Selanjutnya, Product Definition. Dalam hal ini adalah summary roadmap pengembangan Smart Branch. Smart Branch merupakan strategi our own game yang dikembangkan hingga nantinya menjadi top of mind digital bank di Indonesia pada tahun 2024. Untuk unsur pertama adalah adanya tipe cabang, target nasabah, dan brand delivery. Tipe cabang terdiri dari 3, digital box, hybrid branch, dan upgrade branch. Digital box ada 18 unit dan sifatnya adalah self-service dan untuk nasabah individual. Tujuannya atau fungsinya adalah sebagai layanan perbankan yang cepat. Hybrid branch terdiri dari 196 unit dan sifatnya ini adalah semi-assisted dan nasabahnya adalah secara individual ataupun badan usaha. Dan fungsinya adalah layanan cepat yang memiliki beragam kebutuhan finansial lain. Dan yang terakhir adalah upgrade branch atau digital corner, itu ada 27 unit dan sifatnya adalah fully or semi-assisted dan nasabahnya ada tipe individual ataupun badan usaha. Dan dalam hal ini adalah akan didampingi oleh general banker untuk memahami beragam kebutuhan finansial yang ada. Lalu ada siklus terkait dengan Smart Branch itu sendiri. Yang pertama itu ada awareness tahun 2020 sampai dengan Juni 2022. Yang mana kali ini first launch, yang mana melaunching 241 Smart Branch dengan tujuan membangun awareness masyarakat terkait keberadaan Smart Branch dan strategi digitalisasi bank yang saling terintegrasi. Kemudian deliver retail capabilities, yang mana dalam ini New BDS Release 1.1, dan reservasi cabang via digital apps atau fitur layanan cabang, CRM, sertor tarik, dan tarik tunai untuk nasabah individual. Dan selanjutnya adalah CSM atau ganti kartu debit dan buka rekening untuk nasabah individual. Yang selanjutnya adalah VBox dengan kapabilitas product advisory. Selanjutnya, cycle yang selanjutnya itu adalah lagging dan juga preference, yang mana lagging ini dimulai pada Juli sampai dengan Desember 2022 dan preferences pada tahun 2023.
Dan ini adalah fokus pada continuous improvement. Yang satu, mendorong Smart Branch menjadi top of mind cabang digital dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedua, mengembangkan fitur Digital Box dengan menghadirkan New BDS Release 1.2 sehingga Digital Box dapat melayani transaksi non-tunai dan complaint handling. Yang ketiga adalah deliver retail and wholesale capabilities. Keempat, solusi pengalihan transaksi back office cabang agar fungsi general banker dan branch admin dapat lebih fokus untuk build bisnis dan relationship dengan nasabah. Yang kelima, mengintegrasikan strategi bisnis dengan proses bisnis Smart Branch yang baru. Lalu selanjutnya, atau tahapan selanjutnya adalah purchase buy-in, dimulai pada Desember sampai dengan 2024. Dan fokusnya ini adalah establish as experience center, yang menjadi fokusnya itu adalah menjadi digital retail bank nomor 1 yang terintegrasi dengan Smart Branch. Yang kedua, strengthen retail and wholesale capabilities. Yang ketiga, Smart Branch menjadi experience center karena general banker dan Salesforce dapat berfokus untuk build bisnis dan relationship dengan nasabah. Selanjutnya, prototyping. Smart Branch sebagai lokomotor sinergi offline dan online. Dalam rangka mencapai efektif distribution, implementasi Smart Branch perlu diiringi dengan sinergi channel offline dan online. Langkah yang pertama itu adalah create business ecosystem untuk mendefinisikan bisnis ekosistem secara mendalam, sehingga melakukan assessment berdasarkan urutan layer sebagai berikut. First step, define business ecosystem. Yang step kedua adalah mapping target business segment and stakeholders. Dan step ketiga adalah leverage relationship with key opinion leader. Pada langkah yang pertama, yaitu define business ecosystem, terdiri dari dua approach bagi business leader untuk mendefinisikan bisnis ekosistem yang ada di sekitar cabangnya, antara lain secara geographical dan business homogeneity. Secara geographical, berdasarkan luasan atau bentuk wilayah suatu kawasan biasanya di daerah remote atau kawasan terpadu atau integrated area. Business homogeneity berdasarkan homogenitas bisnis di sekitar cabang, biasanya di daerah pusat ataupun kota. Lanjut pada langkah kedua, mapping target market. Melakukan mapping target market secara bisnis segmen dan stakeholders yang terlibat. Di setiap bisnis ekosistem yang terbentuk, large atau mini, terdapat masing-masing segmen bisnis yang memerlukan pola treatment, relationship, dan kebutuhan yang berbeda. Dalam hal ini terdapat 4 tipe target market, yaitu wholesale, retail, wealth, dan individual retail. Langkah ketiga adalah leverage relationship with key opinion leader. Selanjutnya dari masing-masing segmen bisnis yang telah dipetakan, digali dan didekati dengan key opinion leader atau orang penting yang dapat mengambil keputusan perusahaan ataupun menggerakkan massa. Detail design. Dalam detail design ini terdapat roadmap distribution footprint tahun 2020 sampai dengan 2024. Transformasi Smart Branch merupakan langkah awal untuk mencapai distribusi jaringan yang efektif pada tahun 2024 sesuai distribution footprint roadmap tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam hal ini terbagi menjadi dua fokus. Yang pertama, menyajikan customer experience terbaik, dan yang kedua adalah meningkatkan contribution margin. Untuk meningkatkan contribution margin, pertama itu adalah Smart Branch, main function of brand as the last service and sales force. Yang kedua adalah digital and machine, yang keempat adalah remote channel, dan yang selanjutnya adalah alternative channel. Dan menyajikan customer experience terbaik itu berupa product development, human capital, change management, dan risk policy. Kemudian strategi yang pertama yang dilakukan adalah strategi penguatan jaringan cabang. Jadi optimalisasi jumlah jaringan, transformasi konvensional brand menjadi smart branch, dan mengembangkan new branch delivery system. Selanjutnya adalah strategi shifting transaksi ke digital. Yang ketiga adalah strategi ekosistem bisnis. Yang keempat, strategi pengelolaan pegawai. Yang kelima, strategi pengelolaan nasabah. Dan keenam, strategi pengelolaan risiko. Validation and testing. Smart Branch sebagai lokomotor sinergi offline dan offline untuk mencapai effective distribution, implementasi Smart Branch perlu diiringi dengan sinergi yang cukup baik antara channel offline dan online. Selanjutnya adalah kerjasama dengan key opinion leader. Key opinion leader berperan sebagai third party key sales engine yang harus diakuisisi dan di-maintain hubungannya untuk memperkuat penetrasi bank dalam mengembangkan bisnisnya di dalam suatu ekosistem bisnis tertentu. Call atau key opinion leader dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan relationship dengan nasabah baik baru maupun existing. Call diharapkan akan menjadi endorser di dalam suatu ekosistem bisnis, yang mana terdapat 3 jenis call berdasarkan fokus target akuisisinya. Yang pertama pebisnis, kedua merchant, dan yang ketiga ada influencer. Pebisnis itu rekan pebisnis ataupun business owner, merchant itu pengunjung atau retail individu, influencer atau local audience. Selanjutnya leverage digital partnership, bekerja sama dengan third party digital e-commerce atau fintech untuk memperluas penetrasi akuisisi produk. Di sini ada 3 tipe, SME lending, channelnya itu Investory, Accelerant, Coinworks, dan lain-lainnya. Micro and agent banking, channelnya itu Amarta, referral itu seperti Shopee, Grab, dan lain-lainnya. Dan TBRS, partnership yang diakuisisi melalui partner e-commerce. Peran cabang adalah intensifikasi produk holding terhadap nasabah debitur dan fintech atau e-commerce atau partner lainnya. Yang kedua, retensi nasabah dan ikut serta dalam monitoring kualitas kredit. Commercialization. Dalam commercialization ini sebagai bentuk continuous improvement pasca launching Smart Branch,
Jadi memonitoring terkait operasional cabang tetap dilakukan untuk perbaikan Smart Branch ke depannya, disertai penguatan kekuatan bisnis pada masing-masing ekosistem bisnis yang dikelola Smart Branch. Yang pertama itu adalah koordinasi dan monitoring operasional cabang, tetap monitoring dan dokumentasi terkait segala hal yang terjadi selama operasional cabang dan melakukan koordinasi dengan tim comment center apabila terdapat kendala. Pastikan proses transaksi sepenuhnya tidak mengalami kendala. Yang kedua, jaga standar layanan, general bankers, penampilan dan juga role play-nya, fisik banking hall, kebersihan banking hall dan toilet, jaga inventaris peralatan IT dan perlengkapan kantor. Yang ketiga, self-service mesin, time up mesin, dan ketersediaan kartu pada CSM. Yang ketiga, saling koordinasi dengan cabang konvensional terdekat untuk mendukung pelayanan nasabah dan akuisisi ekosistem bisnis di sekitar cabang. Koordinasi ekosistem dan monitoring bisnis. Persuasi dan edukasi nasabah untuk shifting transaksi ke digital. Selanjutnya, memastikan seluruh staf cabang dapat mengakses tools pendukung seperti RM Tools dan LMS. Yang ketiga, memperkuat positioning cabang di dalam ekosistem bisnis di lokasi cabang dan berkoordinasi dengan cabang-cabang terdekat yang berada dalam satu ekosistem bisnis. Yang keempat, monitoring dashboard dan report yang telah disediakan oleh tim kantor pusat. Novelty. Novelty dari tugas manajemen individu ini pertama adalah proses new development product sebagai bentuk end-to-end proses yang berkesinambungan dan dari ideation sampai dengan produk dipasarkan ke dalam market. Dalam hal ini digital transformasi dalam pelayanan perbankan. Proses transformasi digital banking dapat menggunakan konsep new development product proses sebagai pedoman kepada stakeholder, yaitu marketing, R&D, finance, supply chain, legal, quality, assessment, information technology untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Conclusion, perencanaan yang matang dan solid memudahkan proses new development product berjalan secara cepat. Dalam hal ini adalah Smart Plan itu sendiri. Apabila perencanaan secara matang dan solid dalam pelaksanaannya, itu bisa memberikan suatu perjalanan Smart Plan implementasinya lebih cepat. Konsisten terhadap action dan eksekusi sesuai timing yang tepat. Kemudian komunikasi antara stakeholder yang perlu dikuatkan agar titik kritis dalam suatu proyek dapat dicari solusinya dan melakukan kolaborasi. Oke, sekian dari presentasi saya terkait dengan tugas manajemen proyek. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.